YouTube aku di Mama Yumi TV. Ya, hari ini aku mau sedikit sharing atau berbagi sama kalian mengenai sesuatu hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi atas hidupku. Hari ini jujur ini menjadi hari yang luar biasa buat aku. Hari ini menjadi hari bersejarah buat aku, uh, bahwa aku boleh melewati satu proses kehidupan, aku boleh lulus, aku boleh ada di tahap ini, dan aku bersyukur untuk itu. Nah, hari ini seperti judul yang kalian sudah lihat, ya Tuhan mengizinkan aku untuk boleh mengalami sakit penyakit, yaitu aku terpapar COVID-19. Mungkin ini bukan sesuatu hal yang mengagetkan ya, atau ini mungkin menjadi hal yang kayak udah biasa aja gitu buat kalau kita lihat di luar sana beritanya, apalagi belakangan ini juga memang peningkatan jumlah pasien COVID-nya juga membludak, hampir di semua rumah sakit juga penuh gitu kan. Nah, tapi ini menjadi satu peristiwa yang aku nggak pernah mimpi aku ada di posisi ini gitu loh. Tapi aku percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya itu mendatangkan kebaikan buat aku di pertengahan tahun 2021 ini. Adalah menjadi hari-hari yang sangat-sangat luar biasa. Aku berproses bersama dengan Tuhan gitu. Jujur, waktu pertama kali aku mengetahui bahwa hasil swabku adalah aku positif COVID-19 ya, itu memang menjadi satu hal yang uh, kaget dan sulit diterima sebenarnya gitu ya kan. Kenapa? Karena memang image-nya adalah orang yang kena COVID itu adalah orang yang terhina atau orang yang berdosa, aib gitu ya kan. Tapi di sini aku mau bilang kalau no gitu. Jadi orang yang Tuhan izinkan kena COVID itu bukan orang yang terhina sebenarnya, tapi karena Tuhan punya rasa sayang lebih terhadap orang itu, makanya Tuhan izinkan penyakit ini, COVID ini boleh datang atas kehidupan orang tersebut. Dalam hal ini adalah aku gitu. Nah, jadi aku mau cerita sama kalian dari awal, uh, pertamanya tuh kenapa sih aku bisa sampai terpapar COVID gitu kan. Awal mulanya gimana, terus kenanya dari mana gitu-gitu, aku bakalan ceritain sama kalian. Jadi awalnya itu di akhir bulan Mei. Nah, jadi aku mulai sakit, mulai meriang, demam tinggi itu di tanggal 31. Jadi sebenarnya 3 hari sebelum tanggal 31 itu aku memang udah ngerasa badanku rasanya beda gitu ya, nggak fit gitu, terus kayak bawaannya kayak capek gitu kan, gampang capek gitu kan. Dan memang kebetulan 2 atau 3 minggu sebelumnya memang aku di tempat kerja lagi full banget gitu, jadi aku kerja full gitu ya, malah hampir jarang ngambil libur. Nah, jadi aku 3 hari sebelum tanggal 31 itu aku udah ngerasa badanku udah nggak enak, badanku udah nggak fit. Nah, di tanggal 31 itu aku ingat banget aku berangkat kerja seperti biasa gitu, meskipun aku ngerasa memang badanku sudah nggak enak, cuma belum demam gitu. Jadi aku berangkat kerja seperti biasa gitu. Nah, di dalam perjalanan di sepanjang jalan jam kerja itu aku udah mulai ngerasa badanku makin aneh gitu, kok lemes gitu ya, kok kayaknya capek banget gitu rasanya, kok kayak kalau kata orang Jawa tuh bahasanya apa ya, ngoyo banget gitu di tanggal 31 itu. Nah, bener dong gitu, jam terus berjalan, makin siang makin siang makin siang, aku ngerasa badanku kok semeng gitu ya, badanku kok kayaknya nggak enak gitu, kok menggigil rasanya, kok kayak dingin gitu, tulang-tulangnya kok ngerasa ngilu gitu kan. Nah, puncak-puncaknya itu akhirnya jam 4 sore. Jadi di sepanjang jam kerja itu aku bener-bener bukan nggak kerja sama sekali sih, tapi maksud kayak aku kerja semampuku aja, selebihnya aku tiduran gitu, karena memang aku ngerasa badanku udah nggak enak banget gitu kan. Nah, puncak-puncaknya di jam 4, akhirnya aku jam 4:30 aku sempat berpikir bahwa aduh, kayaknya udah nggak kuat lagi nih, kayaknya aku harus pulang gitu kan. Nah, aku mikir gitu kan, cuma nanti kalau misalnya aku pulang, siapa yang menghandle pekerjaanku. Nah, kebetulan saat itu di tempat kerjaku ada anak baru gitu, dan memang
apa namanya masih dalam proses training gitu kan. Jadi aku pikir bisa nggak ya gitu kan. Cuma memang di satu sisi yang lain adalah aku ngerasa badanku tuh udah nggak sanggup lagi, udah kayak aduh udah menggigil banget gitu kan, dan badanku sudah mulai panas di situ gitu lah. Nah akhirnya singkat cerita aku memutuskan untuk pulang dan menyerahkan pekerjaanku sama anak baru itu. Aku kasih dia kayak arahan sedikit aja, habis itu aku tinggal pulang dengan kondisi badanku yang sudah demam tinggi. Sampai rumah aku bersih-bersih, ganti baju semuanya, terus aku udah langsung naik tempat tidur, aku udah langsung selimutan, dan aku udah pakai masker di situ. Jujur aja aku udah sempat kepikiran, meskipun aku nggak tahu ya apakah yang aku rasakan itu memang gejalanya COVID, aku benar-benar nggak tahu gitu. Jadi yang aku tahu cuma kayak perutku juga gak enak gitu kan, karena kebetulan aku juga punya keluhan sakit GERD gitu ya. Jadi aku pikir pada saat itu adalah GERDku yang kambuh, tapi pengalamanku sebelumnya kalau GERDku kambuh itu aku nggak pernah sampai yang namanya demam tinggi kayak gitu. Paling kayak mual, pusing, lemas gitu ya, paling itu gitu aja. Dan kalau udah aku minumin obat sih biasanya kayak udah berangsur baik dengan sendirinya gitu. Nah tapi kali ini enggak gitu, jadi aku demam tinggi. Aku pulang kerja itu aku demam tinggi, demam sampai 39,5, hampir 40 derajat gitu kan. Itu menggigil banget rasanya, dan itu panas banget, badanku panas banget, tinggi gitu. Jadi aku pakai selimut, itu di dalam selimutku rasanya udah panas banget. Bahkan panasnya tuh nggak kayak panas orang masuk angin terus yang kalau selimutan jadi keringetan, ini enggak sama sekali, bener-bener panasnya panas banget. Terus kepalaku pusing nggak karuan, terus mulutku juga aku rasa panas. Itu aku udah pakai selimut, udah pakai masker gitu ya, karena aku takut kalau kalau dengan kondisi keadaan di zaman pandemi ini ya memang waspada itu penting banget ya teman-teman. Karena kebetulan saat itu lagi ada mamaku, adik-adikku, sama anakku dari Jakarta. Jadi aku safety aja sih gitu kan, supaya nggak menularkan mereka gitu. Nah akhirnya udah aku tahan gitu kan. Itu tulangku udah rasa linu gitu kan. Nah coba dikerukin sama mamaku, coba dipijitin, tapi aku sampai yang ngeraung-raung supaya jangan dipegang gitu loh. Karena yang aku rasa saat itu adalah badanku tuh uh, ngilu banget, pokoknya dipegang aja tuh kayaknya mau rontok semua tulangnya. Nah sudah dari situ akhirnya aku kepikiran untuk nge-WA adikku yang cowok nomor 2 di Jakarta. Dan aku WA, kebetulan dia juga baru aja sembuh dari COVID. Nah aku tanya sama dia, pada saat dia mengalami COVID apa aja sih yang dia rasain gitu, keluhannya itu apa aja gitu. Nah aku WA dia dan aku tanya pada saat itu yang dirasain apa, dan dia jelasin yang dirasain apa. Nah setelah aku dengar dari dia bahwa yang dirasain tuh ini, nah terus aku langsung membandingkan dengan apa yang aku rasain. Lah aku langsung mikir, loh kok kayaknya mirip-mirip ya gitu kan. Cuma aku masih stay positif aja, aku pikir enggak gitu kan, aku cuma kecapean, aku cuma masuk angin biasa. Setelah dikerokin aku berharap aku cepat baik, tapi ternyata belum reda juga. Setelah saat itu adikku cuma bilang segera periksa gitu, segera untuk swab supaya bisa uh, bisa diketahui dari dini gitu loh sebenarnya COVID atau bukan kayak gitu kan. Terus adikku langsung bilang untuk kamu konsumsi kelapa hijau gitu, jahe, B kompleks gitu-gitu ya kan, susu beruang gitu. Nah jadi adikku tuh udah langsung ngasih tau minum ini. Nah malam itu juga aku langsung minta tolong sama mamaku sama adikku untuk mencarikan obat-obat yang tadi disebut sama adikku gitu kan. Dan akhirnya dapat lah gitu kan. Dan hari itu memang aku kayak nggak nafsu makan sama sekali, jadi aku pengen tuh cuma minum aja gitu. Jadi pada malam itu akhirnya aku cuma minum aja, mulai dari air kelapa hijau, wedang jahe, wedang semuanya aku minumin, karena memang badanku kayak nggak jelas lah, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat itu. Dan sepanjang malam tuh aku minum, dan aku mulai keringetan. Nah dari situ aku mikir oke, berarti memang aku cuma masuk angin gitu kan. Udah badanku sudah mulai keringetan, terus
itu panasnya sudah mulai turun gitu kan, sampai di hari kedua sore kalau nggak salah itu sudah mulai tidak panas gitu kan. Cuma memang aku sudah kehilangan nafsu makan, jadi aku memang nggak mau makan sama sekali, aku cuma maunya minum terus gitu kan. Udah akhirnya karena memang kondisi yang lemes banget, aku memutuskan untuk nggak berangkat kerja dulu gitu kan. Aku nggak berangkat kerja dulu, dan memang itu kondisinya tuh lemesnya teman-teman, jadi nggak bisa dijelasin ya, kayak orang yang nggak punya apa ya, nggak punya tenaga, gimana sih selemas-lemesnya gitu kan. Akhirnya udah di hari keempat atau enggak hari kelima gitu, aku sudah mulai kehilangan penciuman. Nah adikku juga pada saat aku WA itu, adikku tanya penciumannya masih ada, masih bisa rasa atau enggak. Aku bilang kalau semuanya masih aman, pada hari itu aku masih aman gitu. Cuma memang aku maksudnya nggak kebayang aku pengen makan apa gitu. Jadi aku cuma kayak mikirin ya apa namanya, pengennya minum terus gitu kan. Nah terus adikku bilang iya itu nggak langsung gitu kan, itu nanti beberapa hari ke depan baru penciuman dan indera perasanya hilang. Dan ternyata benar teman-teman, di kalau nggak salah di hari keempat atau di hari kelima itu indera penciumanku udah mulai hilang kayak gitu kan. Jadi aku nggak bisa cium apa-apa sama sekali. Aku cium minyak kayu putih nggak bisa, aku cium parfum nggak bisa, bahkan mamaku masak aja itu aku nggak bisa cium. Mamaku tuh kalau masak sambal itu biasanya apa, nyegrak gitu loh baunya, jadi kadang sampai bersin-bersin. Nah ini tumben-tumbennya mamaku masak pedas, masak sambal itu tuh aku sama sekali nggak bersin gitu loh kan. Pada saat yang lain bersin, aku nggak bersin sama sekali, karena memang bless aku kehilangan indera penciumanku, hilang total kayak gitu kan. Nah itu akhirnya aku kayak bener nih aku kena covid nih gitu kan. Cuma memang aku tidak berani untuk periksa, malah awalnya aku memutuskan untuk tidak mau periksa gitu kan. Artinya ya sudahlah, aku istirahat aja di rumah kayak gitu kan. Nah akhirnya singkat ceritanya lagi, aku melewati sekitar 10 hari aku nggak berangkat kerja gitu, tanpa swab, tanpa rapid gitu kan. Aku cuma minum obat-obat lambungku aja gitu kan, karena aku mikir udah mungkin efek lambung gitu ya kan. Terus memang ciri-cirinya hampir mirip kayak sakit tipes awalnya kayak gitu. 10 hari berlalu, di hari ke-11 aku mencoba untuk berangkat kerja. Pada saat aku berangkat kerja itu memang badanku masih lemas, jadi lemas itu nggak hilang gitu loh. Demamnya sudah nggak ada gitu ya, tapi rasa lemas, indera penciuman dan uh, rasa itu masih belum kembali gitu. Jadi aku juga makan masih yang kayak aku paksa 3 sendok gitu kan, aku paksa untuk gimana caranya aku makan, karena memang aku memikirkan aku punya GERD gitu kan, itu pasti akan uh, takutnya jadi larinya ke GERDku. Dan benar memang aku merasa perutku tuh nggak nyaman gitu ya. Nah akhirnya hari ke-11, 12, 13, 14, 15 aku kerja seperti biasa. Di hari ke-15 saat pulang kerja aku udah benar-benar rasanya nggak kuat lagi. Kenapa? Karena perutku itu kram gitu kan. Nah itu aku benar-benar udah nggak nyaman banget. Rasanya kayak apa ya, kalau kata orang Jawa tuh rasanya kayak ngerkoso gitu loh. Capek banget gitu, capek banget. Terus rasanya nggak nyaman di area perut tuh, aku rasa aku nggak nyaman gitu kan. Akhirnya aku memutuskan tanggal 16-nya itu aku untuk berobatlah ke klinik gitu. Waktu aku berobat, aku ceritain keluhanku dokternya tanya apa yang dirasain. Terus dokter tanya masih suka makan ini, dan dokternya tanya apa masih bisa makan. Aku bilang aku nggak bisa makan, aku bisa masuk makan ke mulut itu sekitar 1 sampai 3 sendok aja dok gitu kan. Terus penciuman gimana? Terus aku bilang iya saya kehilangan penciuman, dan dokternya saat itu bilang oke kamu hati-hati ya, apa namanya, karena sekarang gejala covid itu hampir mirip dengan uh, gejala lambung gitu ya. Akhirnya dokternya membuat catatan untuk aku istirahat di rumah
2 hari dengan catatan edukasi COVID. Nah di situ aku mulai worry gitu kan, wah apakah aku benar-benar COVID ya gitu kan, karena kasihan juga ya teman-teman di tempat kerja aku kalau seandainya aku nggak tindak lanjuti nih sakitku, sebenarnya aku sakit apa kayak gitu kan. Karena memang aku takutnya adalah, ketakutan terbesarku adalah uh, sakitku ini menularkan banyak orang, dan itu bahaya banget karena ketahanan tubuh setiap orang itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Akhirnya aku coba konsultasi sama SPV ku, aku harus gimana dengan catatan yang dokter berikan itu. Dan akhirnya aku coba konsultasikan juga ke atasanku, ke ownerku. Nah di sana aku bilang bahwa aku sakit ini, aku jelasin aku sakit lambung, tapi juga dokter memberikan catatan bahwa ada edukasi COVID. Akhirnya ownerku juga memutuskan supaya aku di swab gitu. Akhirnya di hari ke 17 itu aku swab PCR. Aku swab PCR. Nah karena itu hasilnya tidak langsung keluar, itu 1 kali 24 jam, jadi aku harus nunggu besoknya lagi untuk tahu hasilnya aku positif atau negatif. Nah itu hasilnya diambil sekitar jam 6 sore gitu kan. Jadi pada saat itu aku udah harap-harap cemas nih, di tanggal besoknya, di tanggal 8 besok udah harap-harap cemas, aku berharap bahwa hasilnya adalah negatif dan supaya aku bisa kembali kerja lagi gitu ya. Ternyata di luar dugaan gitu ya, setelah jam 6 lewat 15-an gitu atau jam 6 lewat 10 itu aku coba lihat, karena hasilnya juga dikirim ke web gitu. Jadi pada saat aku cek web gitu, aku memang agak awam ya, aku nggak paham soal kayak istilah-istilah kedokteran kayak gitu. Nah akhirnya ada satu tulisan yang aku lihat di pojok kanan bagian tengah, itu ada tulisan positif COVID. Aku mengetahui hasilnya kalau ternyata aku positif, aku langsung kabarin ke tempatku kerja, ke teman-temanku, dan mereka juga ya responnya kaget pastinya ya, apalagi aku gitu kan yang ngalamin. Jadi ini kaget banget sih, keluarga aku kabarin, dan ini memang jadi satu hal yang uh, terkejut lah gitu ya. Nggak pernah kebayang di pikiranku, nggak pernah aku mimpi kalau aku bakalan kena juga pada akhirnya kayak gitu ya. Nah tapi memang kalau yang aku rasa pada saat itu adalah kondisi badanku udah lumayan membaik sebenarnya kayak gitu kan. Nah saat itu akhirnya aku terima kalau aku positif COVID-19 gitu, dan aku harus isolasi mandiri selama 14 hari. Nah selama perjalanan isolasi mandiriku itu memang jadi satu perjalanan yang membosankan sebenarnya teman-teman gitu ya. Karena memang aku ngerasa saat itu adalah fisikku sudah lumayan enak kayak gitu kan, dan indera penciumanku tuh udah mulai kembali, sudah mulai kembali ya. Memang dia belum 100% tapi ya sekitar 3-40% sudah mulai kembali gitu. Terus indera perasaku juga sudah mulai kembali, makanku sudah mulai enak gitu kan. Aku juga paksa makan banyak. Nah yang aku mau share sama teman-teman di sini adalah, kalau ada di antara teman-teman di luar sana yang juga mengalami seperti apa yang aku alami, kalian dinyatakan positif COVID saat ini, kalian mungkin lagi isoman di rumah gitu ya, aku cuma mau bilang bahwa kalian harus tetap happy gitu loh. Kalian harus tetap tanamin mindset di pikiran kalian sesuatu hal yang positif, bahwa uh, God is so good gitu loh. Tuhan itu baik buat kamu, Tuhan baik buat kita semua gitu. Jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah kalian dengerin omongan orang, jangan pernah terlalu banyak melihat berita yang menyebabkan kita jadi berpikir lebih gitu ya, jadi stres gitu ya. Kayak happy, kayak kalian tuh uh, bikin kerjaan apa kayak gitu ya. Menurutku kayak gitu sih. Terus kalian harus kalau pagi usahakan untuk jemur gitu, vitamin jangan lupa, makan sebanyak-banyaknya yang sehat gitu kan, terus olahraga. Nah pada saat masa isolasi mandiri aku kemarin selama 14 hari itu, sebenarnya aku bed restnya tuh sekitar 5 harian aja sih
malah selebihnya tuh aku udah mulai keluar rumah gitu ya, tapi tetap ya dengan prokes yang ketat. Aku pakai masker double gitu ya, aku pakai desinfektan, pakai sanitizer gitu-gitu. Pokoknya aku extra safety lagi karena memang apa namanya, pengalaman aku yang sudah pernah dia dinyatakan positif gitu, jadi aku lebih aware lagi dengan kesehatan aku gitu kan. Nah akhirnya di hari ke 6 7 itu aku udah mulai apa namanya, olahraga keluar rumah gitu ya, jalan santai gitu supaya aku keringetan kayak gitu ya. Pokoknya aku keluar cuma sebentar, cuma olahraga bisa masuk lagi. Sepanjang hari aku ada di rumah. Nah selama aku di rumah itu, selama aku isolasi mandiri itu apa aja sih yang aku lakuin? Banyak banget teman-teman. Di antaranya adalah yang pasti COVID itu memberikan pelajaran buat kita. Memang kita serasa seperti ditinggal sendiri, kita ditinggal kayak kita jauh dari keluarga, kita kayak jauh dari teman-teman gitu ya, dari ya komunitas kita, lingkungan kita. Tapi satu hal terbaik yang aku boleh saksikan di sini, pengalamanku selama aku isolasi mandiri, adalah kita jadi kayak lebih dekat sama Tuhan gitu loh. Kita kayak lebih apa ya, Tuhan tuh jadi kayak lebih dekat banget. Tuhan tuh kayak rangkul gitu loh. Aku tuh ngerasa kayak Tuhan sayang banget gitu ya, Tuhan sayang banget sama aku. Terus aku jadi kayak pengennya tuh uh, doa,